Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi logistik. Jadi untuk regresi logistik, dia merupakan salah satu jenis dari regresi. Ya, selain yang sudah kita pelajari ada regresi linier berganda, ada regresi data panel, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai regresi logistik. Jadi untuk regresi logistik ini tujuannya adalah untuk menguji ya apakah probabilitas terjadinya variabel dependent itu dapat diprediksi dengan variabel bebas. Nah, yang membedakan dengan regresi data panel dan juga regresi linier berganda itu terlihat atau terletak dari datanya. Di mana untuk datanya, jika untuk regresi logistik kita akan memakai data nominal dan juga data ordinal. Ya, jadi untuk regresi logistik itu untuk variabel terikatnya gitu ya atau yang dependennya itu merupakan variabel dengan data yang non-metrik atau kategorik. Sedangkan untuk variabel bebasnya ya itu merupakan campuran antara variabel continue, metrik dan juga variabel kategorial. Ya, karena jika variabel bebasnya itu dia full merupakan data kategorial gitu ya, maka kita bisa menggunakan analisis diskriminan. Tetapi karena variabel bebasnya di sini campuran gitu ya, selain data kategorial, kita juga punya datanya itu adalah kontinu, maka kita harus menggunakan yang namanya regresi logistik ya, sehingga asumsi multivariat normal itu tidak terpenuhi karena adanya campuran data di variabel bebas. Nah, jadi di sini untuk variabel responnya itu tipenya adalah nominal, sedangkan variabel prediktornya itu tipenya bisa interval, bisa rasio gitu ya. Nah, jadi makanya karena tadi itu ada, sekali lagi karena ada campuran untuk variabel bebas, maka ada terjadi pelanggaran gitu ya, asumsi kehomogenan varians, di mana pendugaan koefisien model regresi logistik itu tidak dapat dilakukan dengan ordinary least square ya atau regresi linier biasa ya. Contohnya adalah misalkan di sini auditor ingin menentukan probabilitas kebangkrutan suatu perusahaan yang dilihat dari beberapa rasio keuangan dan juga ukuran perusahaan ya, di mana untuk variabel bebasnya itu adalah rasio-rasio keuangan dan juga ukuran perusahaan. Variabel terikatnya adalah kebangkrutan perusahaan gitu ya. Jadi bisa dia bangkrut, bisa dia tidak bangkrut gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk jenis regresi logistik, kalau kita lihat berdasarkan skala dan variabel responnya, itu ada 3. Ya, jadi ada regresi logistik biner, binary logistic regression, ada juga regresi logistik multinomial, dan juga ada regresi logistik ordinal. Ya, semua ini tergantung dari skalanya atau jenis data yang kita miliki. Ya. Untuk yang pertama, untuk binary logistic regression, di situ dia variabel respon atau variabel dependent yang hanya ada 2 kemungkinannya, gitu ya. Yang kita berikan kategori dengan simbol 0 dan 1, gitu ya. Contohnya misalkan kalau kita mau melihat kesuksesan, itu sukses atau gagal, ya. Kalau mau dilihat dari kesetujuan, gitu ya, setuju atau tidak setuju. Keinginan membeli atau tidak memiliki keinginan untuk membeli, terpilih atau tidak terpilih. Jadi hanya ada 2 kategorinya. Itu untuk regresi logistik biner. Untuk regresi logistik multinomial ya. Jadi disebut multinomial itu karena terdapat lebih dari 2 kategori. Jadi kalau misalkan di biner itu dia hanya ada 2 kategori, jika variabel responnya atau variabel dependentnya itu adalah lebih dari 2 kategori, maka kita harus menggunakan yang namanya multinomial logistic regression. Ya.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah ordinal logistic regression, yaitu di mana variabel responnya atau dependennya itu lebih dari 2 kategori, ya. Sebenarnya sama seperti multinomial, tetapi yang membedakan adalah dia memiliki sifat peringkat, gitu ya. Ada sifat ordinalnya, gitu. Jadi misalkan ada tingkat kesehatan bank gitu ya, ada yang kurang sehat gitu, tidak sehat. Nah, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika sehat itu pasti lebih baik daripada yang kurang sehat gitu ya, sehingga ada peringkatnya gitu ya. Kalau di multinomial dia hanya ada tidak ada peringkatnya gitu ya, jadi lebih dari 2 kategori tapi tidak ada peringkatnya. Jadi sekali lagi semua tergantung dari data yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam konsep dasar dari regresi logistik. Seperti yang kita ketahui, untuk pelajaran probabilitas atau peluang gitu ya, itu nanti akan erat kaitannya juga dengan regresi logistik ya. Jadi untuk probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian, gitu ya, dimana itu biasanya dinyatakan dengan probabilitas X terjadi sama dengan berapa, dimana nilainya itu adalah berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jadi 0 itu kemungkinan tidak terjadi, kalau 1 itu kemungkinan pasti terjadi. Ya, itu nilainya berkisar di 0 sampai dengan 1. Nah, di regresi logistik kita punya yang sering dibilang sama seperti probability, meskipun nanti berbeda gitu ya. Kita punya sebut yang namanya odds. Ya, odds ini diterjemahkan sebagai peluang juga gitu ya. Nah, di sini adalah odds itu rasio probabilitas antara dua hasil dari suatu variabel biner. Gitu ya. Nah, rasionya ini adalah kita bandingkan antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan tidak terjadinya kejadian tersebut. Jadi rasio antara probabilitas terjadinya suatu kejadian X dengan probabilitas tidak terjadinya kejadian X tersebut. Jadi kita bandingkan nih antara probabilitas suatu kejadian terjadi dengan yang tidak terjadi. Gitu ya. Dinyatakan dengan O dalam kurung X, odds X, gitu ya. Dimana untuk rumusnya adalah seperti ini, odds X terjadi sama dengan probabilitas X kita kurangi dengan kita bagi dengan 1 dikurangi probabilitas X terjadi. Ya, saya ulangi, untuk mencari rumus dari odds ya. Odds suatu X itu sama dengan probabilitas X, kita bagi dengan 1 dikurangi dengan probabilitas X. Oke, kita lanjutkan dengan di sini ada contoh ya, ada contoh data 12 perusahaan sukses dan juga perusahaan tidak sukses ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan atau kita susun tabel kontingensinya. Ini ada tabel kontingensi tipe dan ukuran perusahaan. Ya, dimana untuk kolomnya di sini ada perusahaan size besar dan perusahaan size kecil. Kemudian untuk yang baris adalah tipe perusahaan, yaitu dia perusahaan tersebut adalah sukses dan juga tidak sukses. Untuk perusahaan sukses kita berikan kodenya 1, untuk perusahaan tidak sukses kita berikan kodenya 0. Ya. Untuk perusahaan dengan size besar kita berikan kode 1, perusahaan kecil kita berikan kode 0. Kemudian kita juga punya data variabel kinerja keuangan yang kita simbolkan dengan FP. Nah, di sini kalau untuk sukses itu kita berikan simbol S, kalau tidak sukses dengan TS. Nanti kalau size besar kita berikan simbol B. Kemudian kalau size kecil kita berikan simbolnya K. Ya, di sini untuk datanya perusahaan sukses dengan size besar itu ada 10. Ya. Perusahaan sukses dengan size-nya kecil ada 2. Nah, perusahaan tidak sukses dengan size besar itu ada 1.
Perusahaan tidak sukses dengan size kecil ada 11. Sehingga total untuk perusahaan sukses ya itu ada 12 perusahaan. Untuk perusahaan yang tidak sukses juga ada 12 perusahaan. Sehingga di total itu ada 24 perusahaan. Nah, kita akan mencari probabilitasnya ya. Jadi yang pertama, apabila kita ingin mencari probabilitas perusahaan tersebut sukses ya, berarti kita akan bandingkan yang ini ya. Probabilitas perusahaan tersebut sukses dengan totalnya. Ya, jadi 12 kita bagikan dengan 24. Sehingga probabilitasnya adalah 0,5. Kemudian apabila kita ingin mencari tahu nilai dari suatu probabilitas perusahaan tersebut sukses dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar. Ya, ini juga sudah pernah kita pelajari di pelajaran probabilitas ya, di mana bisa saja kita ingin mencari tahu suatu probabilitas suatu kejadian given kejadian lain terjadi gitu ya. Given suatu item terjadi. Ya, jadi di sini ada tanda garis gitu ya, menandakan bahwa kita ingin mencari tahu di sini perusahaan tersebut sukses dan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar. Nah, jadi probabilitas perusahaan tersebut sukses dan perusahaan tersebut adalah besar terjadi itu sama dengan kita lihat di sini perusahaan suksesnya adalah 10. Nah, karena kita ingin mencari tahu di sini adalah perusahaan givennya itu adalah perusahaan yang besar, maka kita akan lihat kolom yang di sini. Kolom yang size besar itu totalnya adalah 11. Sehingga kalau kita ingin mencari tahu perusahaan tersebut sukses dan perusahaan tersebut besar, maka 10 kita bagikan dengan 11. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ingin mencari tahu probabilitas perusahaan sukses given perusahaan tersebut adalah perusahaan kecil. Ya, berarti P sukses given perusahaan tersebut adalah kecil. Ya, itu kita lihat dari yang di kolom yang size kecil. Ya, dimana untuk perusahaan sukses adalah 2 nih. Kita 2 perusahaan. Dengan total perusahaan size kecil ada 13. Sehingga probabilitas perusahaan sukses dan perusahaan kecil adalah 2/13. Jadi sama dengan 0,154. Nah, selanjutnya kita bisa mencari odds. Ya, tadi kan odds itu kita bisa cari dengan jika kita dapat nilai probabilitanya. Nah, di sini adalah kita pertama sama nih ya, kita pengen mencari tahu odds perusahaan sukses. Ya, nah odds perusahaan sukses berarti kan odds dalam kurung S, gitu ya. Nah, odds perusahaan sukses tadi kalau untuk odds adalah ingat kembali kita membandingkan antara ya probabilitas suatu kejadian X dibandingkan dengan probabilitas suatu kejadian yang bukan X ya. Jadi artinya kalau kita mau mencari probabilitas odds perusahaan sukses, maka kita akan bandingkan perusahaan sukses dengan yang tidak sukses. Gitu ya. Perusahaan suksesnya ada 12. Perusahaan tidak suksesnya juga 12 gitu ya, sehingga adalah 12/12. Itu sama dengan 1. Ya, jadi sukses kita bandingkan dengan tidak sukses. Nah, yang kedua itu kita ingin mencari tahu odds perusahaan sukses dan perusahaan tersebut adalah perusahaan besar. Ya, odds S given B. Jadi odds perusahaan sukses dan perusahaan tersebut adalah besar. Gitu ya. Artinya berarti kita bandingkan antara dia itu sukses dan perusahaannya besar dengan tidak sukses tapi dia perusahaannya besar. Gitu. Berarti kita akan melihat dari kolom yang size-nya besar. Gitu ya, karena given-nya ini adalah perusahaan size-nya, size perusahaan ya. Sehingga perusahaan sukses dan besar adalah kita bandingkan dengan perusahaan tidak sukses dan besar. Perusahaan sukses dan besar 10. Perusahaan tidak sukses dan besar adalah 1. Sehingga ini adalah kita 10 kita bagi dengan 1. Hasilnya 10. Artinya, odds perusahaan sukses itu 10 kali lebih besar dari perusahaan tidak sukses. Gitu ya, untuk perusahaan dengan size besar. Ya. Yang ketiga, ini adalah odds perusahaan sukses dan perusahaan tersebut adalah perusahaan kecil.
ya. Jadi odds dalam kurung S given perusahaannya kecil K, ya. Nah, ini kita akan membandingkan perusahaan sukses given dia kecil, ya, kita bandingkan dengan perusahaan tidak sukses given dia perusahaan kecil. Gitu ya. Jadi suksesnya dibandingkan dengan tidak sukses, given-nya itu sama gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk perusahaan sukses dan kecil ini ada 2 ya. Sedangkan untuk perusahaan tidak sukses dan kecil ada 11. Sehingga di sini hasilnya odds dari perusahaan tersebut sukses dan kecil adalah 2/11, kita bagi 2 bagi 11 ya. Sehingga hasilnya sama dengan 0,182 gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa mencari odds dan kita juga bisa mencari probabilitas. Seperti itu. Nah, jadi untuk odds dan probabilitas itu sebetulnya ya dia akan memberikan informasi yang sama gitu ya, tetapi hanya dalam bentuk yang berbeda. Nah, odds itu bisa kita ubah menjadi probabilitas dan begitu juga sebaliknya. Probabilitas bisa kita ubah menjadi odds, ya. Nah, bagaimana mengubahnya? Kita punya ada rumus ya. Dimana kalau kita punya nilai odds, kemudian kita ingin tahu probabilitasnya, maka rumusnya yang ini. Probabilitas suatu X terjadi, gitu ya, sama dengan odds dari X dibagi 1 tambah odds X, gitu. Ya, sebaliknya kalau kita punya data probabilitas dan kita ingin mencari odds-nya, maka rumusnya adalah odds X itu sama dengan probabilitas X kita bagi 1 dikurangi dengan probabilitas X. Ya, nah yang tadi kalau misalkan untuk contoh soal yang tadi, kalau kita mencari probabilitas perusahaan tersebut adalah sukses given dia perusahaan besar, ya kita pakai data odds-nya. Berarti tadi kan odds perusahaan tersebut sukses dan besar gitu ya, kita bagi dengan 1 tambah odds perusahaan sukses dan besar. Jadi 10 kita bagi dengan 1/10. Jadi sama dengan hasilnya 0,909 ya, atau 0,091. Nah, untuk odds-nya ya, odds perusahaan tersebut sukses besar gitu ya. Kita punya data probabilitas, itu kita bisa mencari odds-nya ya. Jadi kita pakai datanya probabilitas. Ya, probabilitas sukses dan besar itu 0,909 kita bagi dengan 1 dikurangi probabilitas sukses dan besar sehingga hasilnya adalah 10. Nah, untuk odds itu kita dapat menghitung nilai log naturalnya ya, ln-nya, log natural. Jadi untuk mencari nilai log natural dari odds adalah seperti ini. Jadi log natural odds sukses besar maka ln 10 gitu ya, hasilnya sekian. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Ln atau log natural dari odds sukses dan kecil juga bisa kita cari. Nilainya adalah minus sekian. Nah, jadi untuk ln dari odds gitu ya, logaritma natural dari odds tadi untuk perusahaan dengan size besar gitu ya, sukses besar, itu adalah ln 10 2,303 dan logaritma natural odds perusahaannya sukses dengan kecil itu adalah logaritma natural dari 0,182 di mana hasilnya minus 1,704. Nah, jadi kedua persamaan ini itu bisa kita gabungkan ke dalam persamaan gitu ya untuk memberikan informasi logaritma odds sebagai fungsi ukuran perusahaan ya atau size. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini ya. Logaritma odds S size itu sama dengan minus 1704 ditambah 4007 size. Gitu ya. Ini 4007 ini merupakan penjumlahan dari perusahaan sukses besar dan kecil. Ya.
Jadi ini untuk size 1, size sama dengan 1 adalah perusahaannya besar, dan size sama dengan 0 itu perusahaannya kecil. Jadi kita bisa simpulkan bahwa log dari odds itu dia adalah fungsi linier dari variabel bebas size, dan itu dapat diinterpretasikan seperti koefisien pada analisis regresi. Ya. Nah, untuk koefisien size, ya ini dia memiliki tandanya positif gitu ya, dimana artinya log dari odds itu akan meningkat jika size-nya meningkat. Ya, jadi artinya log dari odds perusahaan besar yang sukses itu lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Nah, jadi untuk persamaan regresi logistiknya, ya untuk variabel bebasnya adalah K, yaitu kita bisa nyatakan sebagai berikut ya. Ln dari odds ya. S-nya di sini ada X1, X2, XK gitu ya. Jadi sama dengan B0 tambah B1 kali X1, B2 kali X2 tergantung ada berapa variabel bebasnya. BK kali XK. Nah, atau ya tadi karena odds itu merupakan kalau kita transformasi ke dalam probabilitas kan menjadi P dibagi 1 min P ya. Jadi logaritma odds itu bisa juga logaritma P per 1 min P sama dengan B0 tambah B1 kali X1, B2 kali X2. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa jadi odds ya, odds X dari odds S dari X1 X2 itu sama dengan P per 1 min P ya, di mana P itu adalah probabilitas perusahaan sukses ya dengan variabel bebas X1, X2 dan XK. Kemudian model dari logaritma odds itu adalah fungsi linier dari variabel bebas. Ya, dan dia juga berarti ekivalen dengan persamaan multiple regression dengan log dari odds sebagai variabel terikat. Ya, nah variabel bebas ini merupakan kombinasi dari variabel kontinu, metrik, dan juga variabel non metrik atau kategorial. Ya, nah logaritma odds itu biasanya disebut sebagai logit, gitu ya, logit. Ya, sehingga itu untuk multiple regression logistik itu disebutnya sebagai logistic regression. Jadi di sini kita misalkan hanya ada satu variabel bebas size ya. Jadi maka untuk persamaan regresi logistiknya dia akan menjadi seperti ini. Logaritma natural P per 1 min P sama dengan B0 tambah B1 kali size. Karena hanya ada satu variabel bebas, maka di sini hanya ada B1. Ya, jadi jika persamaan regresinya seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa P ini sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus B0 tambah B1 kali size. Ya. Nah, jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa hubungan probabilitas dengan size, ya, di mana size itu merupakan variabel bebas, dia adalah nonlinear. Ya, karena dia kan 1 per ya, ini letaknya di bawah. Jadi ini dia sudah pasti pangkatnya kan minus ya. Jadi dia hubungannya adalah nonlinear. Nah, tetapi untuk hubungan logaritma odds ya dengan size itu adalah linear. Ya, ini hubungannya linear. Ya, di mana size-nya juga merupakan variabel bebas. Ya, sehingga untuk interpretasi terhadap koefisien size yang merupakan variabel bebas itu kita lihat dari pengaruhnya terhadap log dari odds, gitu ya, bukan terhadap probabilitas P. Ya. Nah, untuk prosedur estimasi maksimum likelihood itu kita gunakan untuk menduga parameter. Ya, nah itu kita biasanya akan menggunakan prosedur iterasi. Nah, jadi di sini ada langkah gitu ya, langkah untuk jadi untuk logistik biner itu bisa kita
lakukan dengan SPSS ya untuk mencari regresi logistik biner. Nah, untuk langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama kita buka file SPSS. Ya, seperti biasa kalian masukkan dulu di variable view ya. Kemudian nanti pada saat tampilan data view-nya itu kalian pilih analyze, regression dan juga binary logistik. Kemudian untuk box dependent-nya itu diisikan variabel terikat. Kemudian box covariate-nya itu kita isikan variabel bebas. Kemudian kita pilih tombol option. Nah, nanti untuk di statistik dan plots itu diaktifkan classification plot, Hosmer-Lemshow, correlation of estimates, iteration history. Setelah itu kita continue, kemudian klik OK. Nah, ini ada bentuknya kan seperti ini ya. Tampilan di SPSS seperti ini. Jadi di sini ada regression, kemudian kalian pilih yang binary logistik. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Ini setelah diklik akan muncul seperti ini. Logistic regression di atasnya. Di sini adalah dependent-nya kalian masukkan, ya pindahkan untuk variabel dependent-nya. Dan di sini covariate-nya adalah variabel independent-nya. Ini merupakan hasil dari output SPSS gitu ya. Jadi kita akan masuk ke analisis regresi logistik biner ya. Jadi nanti kalau kalian coba itu hasil outputnya itu banyak ya. Ini saya ambil sesuai dengan analisisnya. Yang pertama adalah kita akan melakukan penilaian untuk fit model. Ya, model fit, di mana untuk hipotesanya adalah di sini ada H0, itu model yang dihipotesakan fit dengan data. Kemudian hipotesa alternatifnya itu merupakan model dihipotesakan tidak fit dengan data. Jadi model yang dihipotesakan tidak fit dengan data. Nah, untuk ini kita akan menggunakan fungsi likelihood. Ya, di sini ada likelihood ya. Ini likelihood. Nah, jadi untuk likelihood L itu dia merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesakan itu menggambarkan data yang kita input. Ya, di mana untuk pengujian hipotesis L-nya di sini itu kita transformasikan menjadi min 2 log L. Jadi ada min 2 log likelihood, min 2 log likelihood. Nah, untuk output SPSS, dia ada dua nilai min 2 log L. Ya, jadi nanti kalau kalian lihat ada di bagian iteration history dan juga model summary. Ya. Nah, di iteration history ini yang paling atas itu ada keterangan itu adalah bloknya 0 ya, beginning block. Artinya dia model ini dia hanya memasukkan konstanta. Ya. Nah, untuk model yang hanya memasukkan konstanta itu dia nilai min 2 log L-nya adalah 33,271. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada di hasil output SPSS-nya, tetapi kita bisa bandingkan dengan nilai tabel chi-square ya, bahwa nilai 33,271 ini yang merupakan hasil perhitungan atau hasil output SPSS itu kita bandingkan dengan nilai tabel. Ya, nilai tabel chi-square. Nah, hasilnya adalah dia signifikan pada alfa 5%. Ya. Nah, jika dia signifikan pada alfa 5%, itu artinya H0-nya ditolak. Ya, jadi kalau H0-nya ditolak, maka kita lihat ke alternatifnya. Alternatifnya bilang apa? Alternatifnya bilang bahwa model tidak fit dengan data. Jadi artinya model yang hanya dengan konstanta, saja itu dia tidak fit dengan data. Ya. Nah, kemudian ini yang kedua di model summary ini dia kita masukkan gitu ya, modelnya ini adalah konstanta dan juga variabel bebas size dan FP. Jadi ada dua variabel bebas size dan FP. Nah, di model summary ini itu hasilnya adalah pemasukan konstanta dan juga variabel bebas, dua variabel bebas. Di mana nilai min 2 log likelihood-nya adalah 11,789. Kita lakukan hal yang sama, kita bandingkan dengan tabel nilai dari tabel chi-square, ya, itu dia tidak signifikan pada alfa 5%.
Sehingga artinya adalah H0-nya itu tidak dapat ditolak. Ya, dengan kata lain ya, H0-nya diterima. Sehingga kalau H0-nya tidak dapat ditolak, jadi artinya adalah model yang kita hipotesakan itu fit dengan data. Nah, selanjutnya di sini juga ada hasil ya. Hasil masih kita membahas output dari SPSS-nya untuk logistik biner. Di model summary tadi kita selain nilai dari min 2L, min 2 log L, kita juga punya ada yang namanya Cox and Snell's R-square dan juga Nagle-Kirk R-square. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk Cox and Snell dan juga Nagle-Kirk ini adalah dia kurang lebih mirip gitu ya, hampir sama seperti R-square pada multiple regression. Ya. Nah, namun untuk si Cox and Snell's R-square ini, ya meskipun dia juga agak meniru R-square pada multiple regression, tetapi dia untuk teknik estimasi likelihood-nya itu maksimumnya itu adalah nilainya kurang dari 1. Ya, sehingga agak sulit untuk diinterpretasikan. Nah, kemudian ada yang namanya Nagle-Kirk R-square. Ya, jadi dia merupakan modifikasi dari si Cox-Snell, di mana dia nilainya bervariasi nih dari 0 sampai dengan 1, gitu ya, sehingga itu bisa diinterpretasikan seperti R-square pada multiple regression. Ya. Jadi untuk output SPSS-nya di sini untuk nilai Cox and Snell square, nilai Cox and Snell's R-square itu adalah 0,591 dengan nilai si Nagle-Kirk R-square-nya adalah 0,789. Ya, sehingga bisa kita tarik interpretasinya bahwa variabilitas variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independen itu adalah sebesar 78,9%. Nah, selanjutnya adalah ini untuk Hosmer and Lemshow test. Ya. Jadi untuk Hosmer and Lemshow test ini sebenarnya untuk menguji goodness of fit. Gitu ya. Jadi kan memang Hosmer and Lemshow's goodness of fit test. Ya, jadi pengujian data empiris sesuai dengan model. Di mana kriterianya adalah jika nilainya kurang dari 0,05 itu H0-nya ditolak. H0-nya ditolak artinya goodness fit modelnya tidak baik. Ya, artinya model yang ada tidak dapat memprediksi nilai dari observasi. Ya, jika nilainya lebih besar dari 0,05, itu maka H0 tidak dapat ditolak, yang artinya goodness fit modelnya baik. Ya, artinya model itu dapat memprediksi nilai observasi. Nah, untuk output SPSS di sini kita lihat nilai dari Hosmer and Lemshow-nya adalah 10,45. Ya, dengan signifikansi 0,235. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat berarti karena dia itu adalah lebih besar ya, 0,235 lebih besar dari 0,05, ya maka artinya H0-nya tidak dapat ditolak. Artinya adalah goodness of fit modelnya itu baik sehingga model dapat diterima. Selanjutnya di sini adalah keestimasi parameter. Ya, jadi kini kita masih di hasil output dari SPSS-nya. Ya, jadi untuk di sini adalah variables in equation. Ya, untuk estimasi parameternya adalah di mana yang namanya ln p per 1 min p. Ya, ini konstantanya minus 4,45. Berarti di sini minus 4,45 ditambah 1,924 Fp ditambah 3055 size. Ya. Jadi kita ambil untuk koefisien estimasi parameternya adalah ngambil dari yang kolom B.
beta. Nah, ini kalau misalkan si ln P per 1 min P-nya sekian, maka P per 1 min P-nya kita bisa cari, yaitu E sama dengan pangkat dari ini, minus 4,445 plus 1,924 Fp plus 3,055 size. Nah, untuk hasilnya berarti kita bisa lihat bahwa di sini untuk variabel bebas Fp, ya kita lihat di sini signifikansinya, ya di kolom yang ini. Variabel bebas Fp itu signifikan pada 0,035. Ya. Kemudian untuk size itu signifikan juga pada 0,056. Nah, untuk log dari odds, ya, log of odds perusahaan akan sukses itu secara positif berhubungan dengan Fp dan size. Ya, jadi sebuah perusahaan dengan ukuran besar atau kecil, ya setiap unit kenaikan Fp akan meningkatkan lot of odds-nya 1,924 ya. 1,924 di sini. Nah, jika Fp-nya kita anggap konstan, maka log of odds perusahaan akan sukses itu akan meningkat menjadi 3,055 untuk perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oke, selanjutnya adalah regresi logistik dengan metode stepwise. Jadi sebenarnya sama seperti dalam model analisis diskriminan, ya. Jadi untuk regresi logistik itu bisa dilakukan dengan metode stepwise. Kan sebelumnya itu ada analisis diskriminan itu bisa dilakukan dengan 3 metode, ya. Ada metode forward selection, ada backward selection, dan juga stepwise selection. Nah, jadi di sini untuk stepwise method, ya, itu dia disebut juga sebagai forward conditional. Artinya variabel bebas itu kita seleksi yang terbaik, ya, untuk tetap berada di dalam model yang merupakan sekumpulan variabel bebas yang dapat memberikan prediksi yang terbaik. Ya. Nah, kalau di aplikasi SPSS-nya itu variabel itu dimasukkan dan dikeluarkan secara satu persatu dan bergantian. Ya, tetapi ini kita tidak lakukan secara manual, itu dijalankan secara otomatis oleh aplikasi SPSS. Nah, untuk cara atau langkah SPSS-nya, ya, untuk metode stepwise adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita buka file SPSS-nya, ya, masih sama. Kemudian isikan karakteristiknya di variable view. Kemudian ketika di data view itu dilanjutkan analyze, regression, dan kita masih memilih binary logistik. Ya, pada box dependent-nya kita isikan variable dependent, pada box covariate kita isikan variable dependent. Nah, untuk metodenya kita pilihnya forward conditional. Kalau yang sebelumnya adalah tadi metodenya adalah enter, ya. Tapi kalau mau menggunakan stepwise berarti forward conditional. Kemudian untuk tombol lanjutnya untuk tombol option, kita pilih statistic and plots, ya, masih sama, masukkan classification plots, Hosmer-Lamb-Show, correlation of estimate, dan juga iteration history. Klik continue, kemudian klik OK. Itu adalah langkah metode stepwise pada SPSS. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke regresi logistik multinomial. Jadi ini yang kedua, ya. Nah, jadi kalau kategorinya itu adalah lebih dari 2, ya, maka itu kita memakai yang namanya regresi logistik multinomial. Ya. Jadi nah, kalau misalkan dia kategorinya lebih 2, kita harus pilih nih salah satu kategori sebagai reference-nya, sebagai reference kategori yang akan kita gunakan sebagai pembanding untuk melakukan analisis. Gitu ya. Jadi misalkan kita menggunakan 3 kategori. Kategori variabel hasilnya dikodekan 0, 1, dan 2. Gitu ya. Dimana untuk variabel Y itu kita akan jadikan parameter dengan 2 fungsi logit. Ya, jadi tentukan kategori hasil mana nih yang akan kita gunakan untuk membandingkan. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan Y sebagai 0 sebagai pembanding, gitu ya,
Maka untuk membentuk si fungsi logi tadi, kita akan bandingkan Y1 terhadap Y0. Kita akan bandingkan Y2 terhadap Y0. Gitu ya. Jadi probabilitas kategori itu dibandingkan dengan probabilitas kategori referensi yang kita pilih. Nah, misalkan di sini contohnya variable dependent gitu ya. Kategorinya ada 3, ada misalkan strategi diversifikasi. Ya, jadi untuk strategi diversifikasi ini ada 3, misalkan dominan bisnis, related business, dan unrelated business. Ingat bahwa ini adalah multinomial jika dia lebih dari 2 kategori, tetapi tidak ada peringkat. Ya, jadi tidak ada peringkatnya dominan bisnis pertama, related kedua, tidak ada. Ya, dia hanya kategorinya lebih dari 2, ya, dan datanya tidak bentuknya peringkat. Nah, kemudian untuk variabel independennya ini kita pilih misalkan ada free cash flow dengan simbolnya FCF, experience dengan simbolnya EXP, asset reputation dengan simbolnya reput, kemudian lingkungan dengan ENV, kemudian volatility volta, dan juga complexity CMPLX. Gitu ya. Nah, tadi kita akan harus milih nih dari 3 kategori ini atau 3 strategi yang mana ya kan kita jadikan sebagai pembanding gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih dominan bisnis, related, dan unrelated. Nah, di sini kita akan pilih unrelated business sebagai pembandingnya gitu, sehingga akan ada 2 persamaan nih untuk kategori dominan bisnis dan related business. Tadi kan masing-masing itu ya, masing-masing variabel dependentnya gitu ya, kategori yang bukan sebagai pembanding akan dibandingkan dengan dipilih sebagai reference gitu ya, reference kategorinya akan dibandingkan dengan yang bukan sebagai pembanding. Jadi misalkan di sini tadi ya, unrelated bisnisnya sebagai pembandingnya atau reference kategorinya gitu ya, sehingga dia akan sama nih ya, di bawahnya ini adalah reference kategorinya unrelated. Jadi kalau untuk persamaannya si dominan gitu ya, dominan bisnis, maka kita akan bandingkan si dominan bisnis dengan unrelated. Untuk persamaan related bisnis, kita akan bandingkan di sini related dengan unrelated gitu ya. Untuk persamaannya seperti ini ya. Jadi tadi karena dia ada berapa nih? Ada 6 variabel bebasnya, maka seperti ini ya. Jadi logaritma natural PY sama dengan dominan per PY sama dengan unrelated sama dengan koefisien A tambah B1 kali FCF tambah B2 kali experience tambah B3 kali reputation tambah B4 kali environment lingkungan tambah B5 kali volatility tambah B6 kali complexity tambah errornya. Hal yang sama juga untuk si related business. Ya, karena dia sama juga tetap ada 6 variabel bebas, maka seperti ini. ln PY sama dengan related per PY sama dengan unrelated. Seperti ini. Nah, untuk regresi logistik multinomial sama kita juga bisa lakukan analisisnya dengan SPSS. Ya, jadi yang pertama buka file SPSS ya, kemudian sebelum masuk ke data view, kalian tuliskan karakteristiknya di variable view ya. Setelah sudah buka tampilan data view-nya, kemudian ya di copy gitu datanya ya. Kemudian pada saat di tampilan data view itu pilih analyze, regression, dan multinomial logistik. Ya, untuk box dependent diisikan variable dependent. Untuk covariate itu isikan variabel independent kalau skalanya metrik. Gitu ya. Nah, kalau variabel independennya berskala non-metrik atau dummy, maka kalian letakkannya di vector. Gitu ya, bukan di covariate. Ya. Kemudian pilih reference kategorinya. Tadi kalau misalkan ada 3 kategori, 4 kategori yang dijadikan reference yang mana?
gitu ya. Kemudian pilih specify model. Specify model ini ada 3 nih. Ada main effects, ada full factorial, ada custom atau stepwise. Ya. Biasanya yang dipilih adalah main effect. Dimana kalau main effect itu adalah semua variabel independen dimasukkan tanpa interaksi, gitu ya. Kemudian kalau full factorial itu artinya kita memasukkan main effect dengan interaksinya. Kemudian kalau custom atau stepwise itu kita hanya yang signifikan yang akan ditampilkan. Ya. Jadi silakan dipilih. Kemudian selanjutnya adalah pilih statistik ya, selain yang sudah default, itu kalian tambahkan untuk dicentang di kotak classification table dan juga goodness of fit. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, ini ya. Jadi tadi analyze regression multinomial. Jadi tadi kan di sini ada binary, ada multinomial. Kita pilih yang multinomial. Kalau ini diklik, dia akan muncul seperti ini ya, multinomial logistic regression. Ya, di mana tadi ini ada factors, ada covariate. Ya, kalau dia dummy letakkan di sini variabel independennya. Ya, kalau metrik letakkan di covariate. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, ya. Regresi logistik ordinal. Nah, kalau skala ordinal ya, sesuai dengan jenis data ya, itu dia merupakan skala pengukuran yang berupa datanya tingkatan atau ranking. Ya. Jadi untuk variabel independennya itu bisa berupa covariate ya, kalau datanya interval atau rasio, dan juga bisa faktor jika skalanya adalah nominal dan ordinal. Atau ya. Nah, untuk variabel mana yang harus dimasukkan ke dalam model, itu kita harus pilih nih fungsi hubungan yang menunjukkan kesesuaian model. Misalkan ada logit link atau complementary link atau ada 5 gitu. Kalian harus pilih 1 dari 5. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya adalah pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas, corporate governance, dan jenis sukuk terhadap rating sukuk korporasi. Nah, rating itu kan dia datanya adalah data tingkatan ya, atau rating atau ranking. Rating itu kan berarti ranking ya. Atau di sini variabel-variabel rasio keuangan untuk memprediksi tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank itu juga bentuknya tingkatan atau ranking. Ya. Contoh lain dari skala ordinal misalkan opini audit. Ya, tadi itu dia bentuknya tingkatan ya, opini audit ya. Ada tingkat kesehatan tadi ya, kemudian misalkan sehat, kurang sehat, tidak sehat gitu. Nah, itu kan tingkatan. Ya, atau tingkat pengetahuan. Nah, untuk regresi logistik ordinal ini ya, dia akan mensyaratkan skalanya untuk variabel terikat itu adalah ordinal. Nah, untuk skala variabel bebasnya tadi ya, dia boleh kategorik, boleh juga numerik gitu. Yang tadi kalau misalkan variabel bebasnya adalah kategorik, itu disebutnya sebagai faktor. Ya, kalau variabel bebasnya numerik itu disebutnya sebagai covariate. Ya, nah prinsip yang digunakan dalam regresi ordinal ini adalah general least square. Ya, artinya metode pemodelan yang akan memprediksi probabilitas kumulatif dari tiap kategori yang ada. Gitu ya, memprediksikan probabilitas kumulatif dari tiap kategori yang ada. Nah, maksudnya probabilitas kumulatif itu seperti apa? Jadi misalkan kita lihat dari tingkat pengetahuan, gitu ya. Misalkan seseorang memiliki pengetahuan rendah di mana kemungkinan atau probabilitasnya adalah 0,4. Kemudian seseorang memiliki pengetahuan sedang, probabilitasnya 0,3. Seseorang memiliki pengetahuan tinggi,
probabilitasnya 0,3. Ya, sehingga kita akan bisa menghitung nilai probabilitas kumulatifnya. Gitu ya. Jadi seseorang akan memiliki pengetahuan rendah, itu berarti probabilitas kumulatifnya adalah 0,5. Sorry, 0,4. Ya, ini 0,4 harusnya. Nah, kemudian kalau seseorang memiliki pengetahuan rendah atau sedang, ya, itu adalah probabilitas kumulatifnya 0,7. Ya, berarti yang rendah ditambah dengan yang sedang. Ya, 0,7. Nah, seseorang yang memiliki pengetahuan rendah atau sedang atau tinggi, probabilitasnya adalah 1. Dapatnya dari 0,4 yang rendah ditambah yang sedang 0,3 tambah yang tinggi 0,3. Sehingga hasilnya 1. Ya. Jadi artinya seseorang itu bisa memiliki pengetahuan atau tidak, probabilitasnya ya 1. Gitu ya. Nah, tadi probabilitas kumulatif yang paling akhir itu harus menunjukkan angka 1 atau 100%. Nah, dalam implikasinya, regresi ordinal itu dia hanya akan memberikan persamaan untuk memprediksi, gitu ya, memperkirakan seberapa besar nih seseorang itu memiliki pengetahuan rendah atau sedang, dan memiliki pengetahuan rendah atau sedang atau tinggi. Gitu, ya. Regresi ordinal itu tidak akan membentuk model persamaan yang memprediksikan seberapa besar kemungkinan seseorang memiliki pengetahuan rendah, sedang, atau tinggi. Gitu ya. Jadi dia tuh harus ada ini tadi, pengetahuan rendah atau sedang atau tinggi. Gitu. Itu untuk regresi logistik ordinal. Ya. Contohnya di sini misalkan ada pengaruh quick ratio, return on asset, debt to equity ratio terhadap opini audit. Ya. Nah, kita lihat bahwa di sini variabel bebasnya ini merupakan kovariat, data numerik ya. Rasio semua nih. Nah, untuk variabel terikatnya itu opini audit itu kan dilambangkan dengan 5 nih, ada 1-5 ya. 5 itu wajar tanpa pengecualian, 4 itu wajar dengan pengecualian, 3 wajar dengan catatan, 2 tidak wajar, dan 1 tidak memberikan pendapat. Nah, tadi kan opini audit itu adalah masuknya ke data ordinal ya. Maka kita harus melakukan regresi logistik ordinal. Setelah dilakukan perhitungan regresi ordinal, maka akan ada 3 persamaan. Ya. Yang pertama adalah persamaan yang mencerminkan ya pengaruh dari quick ratio, ROA dan DER itu terhadap kemungkinan perusahaan mendapatkan opini auditor 5. Gitu ya. Kemudian persamaan yang kedua itu persamaan yang mencerminkan pengaruh dari quick ratio, ROA dan DER terhadap kemungkinan perusahaan mendapatkan opini auditor itu 5 atau 4. Nah, yang ketiga, itu persamaan tadi itu ya mencerminkan pengaruh dari quick ratio, ROA, dan DER terhadap kemungkinan perusahaan mendapatkan opini audit 5 atau 4 atau 3. Gitu. Ya, jadi ini satu kesatuan ya, 5 atau 4 atau 3, yang ini 5 atau 4. Nah, ya, tadi regresi ordinal itu dia memiliki beberapa teknik penghitungan gitu ya, yang kalau di SPSS itu disebutnya sebagai option link tadi gitu yang harus kita pilih ya. Jadi ada 5 jenis option link. Yang pertama adalah logit dengan persamaan fx sama dengan log x per 1 min x. Kemudian ada negatif log min log dengan persamaan fx min log dikalikan min log x ya. Ada complementary log min log ya. Ada juga quotient inverse quotient gitu ya. Dan yang terakhir adalah probit dengan persamaan fx sama dengan 0 min 1x
ya. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalkan yang pertama logit, ini dia digunakan pada sebagian besar distribusi data. Ya, dimana artinya kategori itu terdistribusi secara merata. Jadi biasanya untuk di SPSS itu defaultnya adalah menggunakan option link yang logit. Ya. Nah, untuk negatif log min log ini digunakan jika data itu mempunyai kecenderungan bernilai rendah. Ya. Kemudian kalau complementary log min log itu digunakan jika data mempunyai kecenderungan nilainya tinggi. Yang untuk call sheet itu digunakan jika variabel latennya mempunyai nilainya ekstrim. Kemudian untuk probit, ya ini dia merupakan fungsi inverse distribusi kumulatif standar normal. Jadi digunakan jika variabel latennya terdistribusi secara normal. Ya, jadi option link ini harus dipilih dengan penyesuaian data, gitu ya. Kita lihat dari distribusi data yang ada. Nah, bagaimana melihatnya? Kalian harus mengecek dulu histogramnya, gitu ya. Karena nanti akan terlihat kecenderungan data yang kalian miliki itu seperti apa. Apakah yang terdistribusi secara merata, apakah datanya cenderungnya nilainya rendah atau nilainya tinggi, atau variabel latennya ada yang nilainya ekstrim, gitu ya, atau memang dia terdistribusi secara normal. Itu semua bisa kita lihat dari histogramnya. Nah, untuk di aplikasi SPSS ya, di sini caranya adalah kalian buka file SPSS seperti biasa. Setelah kalian isikan variabel view-nya, kalian isikan datanya, kemudian pada tampilan data view, kalian pilih Analyze Regression Ordinal. Ya, kemudian untuk box dependent diisikan variabel dependent, ya. Kemudian untuk covariate berarti isikan untuk variabel dependent yang skalanya metrik atau numerik, ya. Kalau dia non metrik atau dummy, letakkan di vector. Ya. Kemudian pilih output, ditambahkan predicted category dan juga test of parallel lines, klik continue. Ya. Kemudian pilih location folder. Ya, kemudian pilih tadi main effect, full factorial atau custom dan stepwise. Kemudian selanjutnya kita pilih option, ya, pada link. Nah, ini kita akan pilih model yang sesuai. Model yang 5 tadi itu, pilih salah satu, kemudian continue dan klik OK. Nah, ini ya, jadi kalau untuk regresi logistik ordinal, dia letaknya di sini. Ya, jadi sebenarnya tadi sama ya, analyze regression, ya tinggal pilih apakah data yang kalian punya binary, multinomial atau multinomial atau ordinal. Ya, tinggal pilih di sini. Nanti tampilannya kalau misalkan dia ordinal regression, dia akan seperti ini. Ini ada tulisan ordinal regression. Ya. Tadi masukkan ke dependent, kemudian variabel bebasnya dicek apakah dia covariate atau vector. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya misalkan variabel-variabel rasio keuangan untuk memprediksi tingkat kesehatan bank. Tadi misalkan rasio keuangannya adalah ROA, ROE, dan juga NOIR ya, NOIR, jadi non-operating income ratio ya. Di sini untuk persamaannya adalah jadi logit P1 gitu ya, log dari P1 per 1 min P sama dengan alpha plus beta aksen kali X. Untuk P1 plus P2 tadi yang pakai atau tadi ya, itu sama dengan log P1 tambah P2 per 1 kurang P1 kurang P2 ya, sama dengan alpha 1 kali beta aksen X. Nah, misalkan hasil dari output SPSS-nya seperti ini. Ya, di sini ada parameter estimation-nya ya, TKS1, TKS2 dan TKS3. Gitu, dimana untuk TKS1 itu sama dengan P1, artinya probabilitas itu tidak sehat.
kemudian TKS 2 itu sama dengan P2, probabilitas kurang sehat, kemudian TKS 3 itu sama dengan P3, probabilitas cukup sehat. Ya, jadi untuk persamaannya, untuk logit P1 ya itu adalah, kita lihat yang di sini. Ini kan logit P1, yang di sini adalah P1 plus P2, yang di sini adalah P1 plus P2 plus P3. Ya. Jadi kalau misalkan dia logit P1, berarti yang di sini koefisiennya yang di sini ya, min 1,171. Kemudian kita tambahkan sih variabel bebasnya. Ada Noir, Roa, dan Roe. Noirnya 7,230, Roa-nya 0,021, Roe-nya 0,01. Nah, untuk yang TKS 2 itu adalah logit P1 plus P2. Jadi dia koefisiennya adalah minus 0,255. Jadi persamaannya adalah minus 0,255 tambah 7,230 Noir tambah 0,021 Roa tambah 0,001 Roe. Ya. Untuk yang TKS 3 itu adalah logit P1 tambah P2 tambah P3. Ya, artinya sama dengan itu koefisiennya 7,745 ya. Di sini TKS 3 sama dengan 7,745 tambah 7,230 Noir tambah 0,021 Roa tambah 0,001 Roe. Seperti itu ya. Nah, itu untuk bahasan mengenai regresi logistik, di mana untuk referensinya saya ambil dari bukunya Imam Ghazali. Ya, kalian bisa cek di buku tersebut ya. Oke, sekian untuk penjelasan regresi logistik. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.